Hello everyone, how are you today? I hope you are all fine. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Tohang, dalam Studying English. Today we study about past simple tense. Atau sama seperti present simple tense kemarin, sering sekali simple-nya tidak diikutkan, maka orang hanya mengatakan past tense. No problem, ya. Tidak masalah, past tense sama saja past simple tense. Nah, apa itu past tense? Apa itu past simple tense? Ya, kalimat yang digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau kejadian masa lampau, pada masa lampau atau masa lalu. Itu dia. Jadi memang benar-benar sudah berlalu, sekarang tidak lagi begitu. Misalnya, kemarin saya sakit, sekarang tidak lagi. Ya, 10 tahun yang lalu saya langsing, nah sekarang sudah gemuk, nah kira-kira begitu ya. Minggu lalu ayah saya pergi ke Medan, ya sekarang nggak lagi begitu. Yang pasti sudah benar-benar berlalu. Nah, yang berikut ada hal-hal penting yang perlu kita tahu, yaitu time signals. Apa kemarin arti time signals? Penanda waktunya, ya. Tanda waktu yang digunakan pada past tense itu ada yesterday, kemudian kalau pada present simple tense ada every, misalnya every day, every week, every Monday dan segala macamnya. Di sini kita ganti menjadi last, ya. Misalnya last month, last week, last year, ya seperti itu ya. Oke. Kemudian selain model seperti itu, kita bisa juga menggunakan ago. Ago misalnya nih, 3 days ago, ya. Nah ini bisa diganti menjadi 5 days ago, 6 years ago, 10 months ago. Ya, artinya sama dengan ini yang lalu. Ya. Baik. Nah, kemudian sama juga dengan present simple tense, tempoh hari itu ada yang menggunakan kata kerja dan ada yang menggunakan yang tidak menggunakan kata kerja. Berarti nanti ada adjective dan segala macamnya. Kita lihat dulu yang pertama yang menggunakan kata kerja, ya, with verb. Kalau dia menggunakan kata kerja, ingat kan kata kerja tempoh hari, misalnya ya, apa kemarin kalau verb 1-nya adalah go, maka verb 2-nya, verb 1 plus ses-nya goes, verb 1 plus ing-nya going, verb 2-nya went, verb 3-nya gone. Nah, maka dalam hal ini untuk past simple tense kita menggunakan bangsa ini, verb 2-nya, ya, yang sejenisnya itu kita pakai. Maka verb yang dipakai adalah verb to, semua subjek, ya, I, you, he, she, it, we, you, they, semuanya memakai verb to. Nah, auxiliary-nya nanti kita menggunakan did, itu. Maka bisa kita bentuk formulanya, rumusnya untuk kalimat positif, subjek plus verb to, ya. Kemudian untuk kalimat negatifnya, subjek plus did plus not plus verb 1. Nah, untuk kalimat negatif tidak lagi digunakan verb to, melainkan kembali ke verb 1-nya. Ya, kembali ke verb 1 karena sudah ada did-nya. Oke. Untuk interrogative sentence kita menggunakan did plus subject plus verb 1. Ya, itu. This is the formula, inilah rumusnya. Ya, kita lihat example, contohnya. Misalnya ya, oke. Nimrod pergi ke Siantar kemarin. Nimrod pergi. Verb to-nya apa? Bukan go, apa? Went. Maka Nimrod went to Siantar kemarin, yesterday. Oke. Untuk
Untuk kalimat negatifnya, bagaimana? Kita lihat formulanya. Maka Nimrod did not go to Siantar yesterday. Nimrod did not go to Siantar yesterday. Untuk kalimat tanya, interrogative sentence, bagaimana? Lihat rumusnya. Did Nimrod go to Siantar yesterday? Oke, maka sekali lagi ingat, untuk kalimat positifnya kita pakai verb to, untuk kalimat negatif kembali ke verb one karena sudah ada did. Demikian juga dengan interrogative sentence, kalimat tanya, kita gunakan verb one. Baik, sampai di situ saya rasa bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Kalau tadi yang with verb, sekarang yang without verb. Sekali lagi, kalau tidak ada kata kerjanya, without verb, tanpa verb, biasanya dia menggunakan adjective, kata sifat, atau mungkin adverb, kata keterangan, atau mungkin noun, kata benda. Nah, sekali lagi semua ini kita kasih namanya dulu non-verb, ya, itu. Nah, ingat kalau ini dia menggunakan to be, ya. Cuman to be-nya bukan lagi is and are, tetapi apa? Was atau were. Nah, bagaimana penggunaannya? Oke. Nah, masih ingat kata ganti sekali lagi, I, you, he, she, it, we, you, they. Nah, bagaimana penggunaannya? Satu hal yang perlu kita perhatikan. Coba dilihat dulu, ada sedikit tabel kecil. Is, am, are, was, were. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwasanya nanti yang menggunakan is atau dan am dia menjadi was, yang are menjadi were. Nah, kalau tempo hari I menggunakan apa? Menggunakan am, berarti untuk past tense ini dia menggunakan was. You menggunakan are, tempo hari, maka di sini menjadi were. He, she, it, tempo hari menggunakan is, maka di sini menjadi menggunakan apa? Was. Ya. We, you, they, tempo hari menggunakan are, maka di sini menjadi menggunakan were. Oke, baik. Maka rumusnya, bagaimana rumusnya? Ya, rumusnya adalah subject plus it was atau were plus non-verb. Itu ya. Subject plus was atau were plus non-verb. Maka kita lihat contohnya, example-nya ya. Oke. My close friend. Arti my close friend, teman akrab saya sakit kemarin ya. My close friend, apa pasangannya? My close friend, masuk ke boleh he, boleh she, karena belum jelas apakah he atau she. Yang pasti kita anggap dari he, maka dia nanti menggunakan was. My close friend was sakit ya, ill yesterday. Oke, itu kalimat positifnya. Kalimat negatifnya bagaimana? Maka my close friend was not, atau bisa nanti disingkat menjadi wasn't ya. My close friend was not ill yesterday. Oke, kalimat tanyanya, interrogatifnya bagaimana? Was my close friend ill yesterday? Oke,
Baik, itulah contoh yang menggunakan adjektif atau adverb atau noun atau dengan kata lain yang tidak menggunakan kata kerja. Baik, saya rasa sampai di sini pertemuan kita mengenai past simple tense ya. Kalau ada kesulitan, ada pertanyaan bisa dihubungi saya ya. Baik, maka jangan lupa sekali lagi setelah menonton video ini like, subscribe, and share. For your good attention, I say thank you very much. See you